Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau panjang, lebar, tinggi, volume, massa, dan jumlah, bersifat kuantitatif dan irreversibel. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan ke tingkat yang lebih kompleks atau pematangan fungsi organ, bersifat kualitatif dan reversibel. 1. Perkecambahan. Aktivitas promeristem menyebabkan terjadinya pertumbuhan embrio dan perkecambahan pada biji. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan plumula dan radikula. Perkecambahan diawali dengan peristiwa imbibisi atau masuknya air ke dalam biji yang akan memacu hormon giberelin atau merangsang aleuron untuk menghasilkan amilase. Amilase akan menghidrolisis cadangan makanan dalam endosperm dan kotiledon, yaitu berupa amilum menjadi zat gula. Dengan adanya zat gula, biji mendapatkan sumber energi, lalu dapat berkecambah. Berdasarkan letak kotiledon ketika berkecambah, perkecambahan dapat dibedakan menjadi 2. A. Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Epikotil memanjang dan plumula mulai muncul di atas permukaan tanah. Contohnya jagung dan kacang kapri. B. Perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Hipokotil yang memanjang dan plumula di atas tanah. Contohnya biji buncis dan biji jarak. 2. Pertumbuhan. A. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Aktivitas meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer di daerah meristem apikal atau ujung batang dan ujung akar. B. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder atau lateral. Hanya dialami pada tumbuhan berkambium atau gimnos dan dikot. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, pertambahan ukuran, reversibel, kuantitatif, dan kasat mata. Perkembangan, proses kedewasaan, reversibel, kualitatif, tidak kasat mata. B. Pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas meristem sekunder atau yang bisa disebut dengan lateral. Hanya dialami pada tumbuhan yang berkambium. Contohnya dikotil. Faktor-faktor. A. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu gen dan hormon. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Hormon. Hormon pada tumbuhan, fitohormon, merupakan senyawa organik yang membantu pertumbuhan atau proses-proses fisiologi lainnya. Macam-macam hormon pada tumbuhan adalah: yang pertama ada hormon auksin yang berfungsi memacu pemanjangan sel, memacu pembengkokan batang, memacu dominansi apikal, memacu pembungaan dan pembuahan, memacu partenokarpi atau bisa disebut dengan pembentukan buah tanpa fertilisasi sehingga tanpa biji, merangsang kambium, membentuk xilem dan floem. Yang kedua ada giberelin yang berfungsi memacu pemanjangan batang, memacu perkecambahan, memacu pembesaran buah, dan mengakhiri dormansi. Yang ketiga ada sitokinin yang berfungsi memacu pembelahan sel atau bisa disebut dengan sitokinesis, merangsang pembentukan akar dan batang, menghambat proses penuaan. Yang keempat ada gas etilen yang berfungsi memacu pematangan buah. Yang kelima ada asam absisat
yang berfungsi memacu pengguguran daun, memacu dormansi atau bisa disebut dengan istirahatnya biji, memacu menutupnya stomata. Yang keenam ada asam tromalin yang berfungsi menyembuhkan luka atau bisa disebut restitusi. Yang ketujuh ada kalin yang berfungsi memacu pertumbuhan organ. Nah, kalin ini terdiri dari filokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Filokalin berfungsi memacu pertumbuhan daun. Kaulokalin memacu pertumbuhan batang. Rizokalin memacu pertumbuhan akar, dan antokalin memacu pertumbuhan bunga. Yang ketiga ada cahaya. Cahaya mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, fotoperiodisme, dan fotomorfogenesis. 4. Suhu. Suhu atau temperatur berkaitan dengan aktivitas enzim dan kandungan air. Perlakuan suhu juga dapat merangsang perkecambahan biji. Hal ini juga bisa disebut dengan fernalisasi. Yang kelima, kelembapan. Kelembapan juga mempengaruhi laju transpirasi. Jika kelembapan udara rendah, maka transpirasi akan meningkat. Hal ini menyebabkan akar akan menyerap lebih banyak air dan mineral, yang akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Faktor eksternal terdiri dari 1. Air berfungsi sebagai pelarut unsur hara dalam tanah dan memelihara temperatur tanah. 2. Nutrisi. Nutrisi terbagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari 1. Karbon, 2. Hidrogen, 3. Oksigen, yang berfungsi sebagai penyusun bahan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, enzim, dan lain-lain. 4. Fosfor berfungsi sebagai penyusun asam nukleat, fosfolipid, membran sel, ATP, NADP, dan koenzim. 5. Kalium memperlancar fotosintesis dan sebagai katalisator. 6. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, bahan penyusun klorofil, lemak, dan protein. 7. Magnesium fungsinya untuk pembentukan klorofil. 8. Besi untuk menjaga permeabilitas membran dan kofaktor enzim. 9. Kalsium berfungsi sebagai penyusun asam amino koenzim min-A. Selanjutnya mikronutrien. Mikronutrien terdiri dari boron, mangan, molibdenum, seng, tembaga, dan klor. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. 1. Fase embrionik. Setelah fertilisasi, jika terbentuk mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan berlangsung seiring dengan pertambahannya jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Perkembangan ditandai dengan terjadinya spesiasi dan diferensiasi sel-sel atau jaringan diferensiasi, menghasilkan organ sehingga terbentuk individu utuh. Fase embrionik secara garis besar terdiri atas beberapa tahap, yaitu pembelahan atau clave, blastula, gelastula, dan organogenesis. A. Pembelahan atau clavek. Pada perkembangbiakan secara seksual di mana sperma masuk melebur ke dalam ovum, maka akan terbentuk zigot yang satu sel. Zigot selanjutnya membalas secara mitosis dan mengubah kondisinya dari keadaan bersel satu uniseluler menjadi bersel banyak multiseluler dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut blastomer, 2 sel. Pembelahan lagi menjadi 4 sel blastomer dan seterusnya akan berkembang menjadi blastula. B. Blastulasasi. Blastulasasi adalah tahapan blastula, yaitu suatu stadium perkembangan zigot. Hasil pembelahan di mana memiliki suatu rongga yang disebut blastocoel. Blastocoel berperan untuk memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi sel-sel yang lebih awal, khususnya antara sel-sel
endoderm, dan sel-sel mesoderm. Embrio yang memiliki blastocele disebut blastula. Pada stadium selanjutnya, blastula berkembang menjadi glastula. Pada tahap organogenesis terjadi pembentukan organ atau alat yang ditandai oleh berbagai jaringan yang berbeda-beda bergabung dalam suatu koordinasi. Lapisan ektoderm menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, enamel gigi, sistem saraf, dan sistem reseptor. Lapisan mesoderm menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, ekskresi, dan sistem reproduksi. Lapisan endoderm menjadi jaringan epitel, pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, hati, dan kelenjar gondok. Pada hewan vivipar dan juga manusia, proses pertumbuhan zigot menjadi embrio berkembang menjadi janin dan berlangsung di dalam rahim, yaitu uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin tersebut disebut masa kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan. Jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus dan disebut dengan masa kelahiran. Fase pasca embrionik. Pada fase pasca embrionik terjadi pertumbuhan dan perkembangan baik hewan maupun manusia. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari hewan muda anak menjadi hewan atau individu dewasa. Tentunya ada istilah KMS atau kartu menuju sehat. KMS ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada manusia sejak bayi hingga berusia 5 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang sesuai dengan tuntunan KMS disebut dengan anak bergizi baik. KMS di Indonesia telah digunakan sejak tahun 1970-an sebagai sarana utama kegiatan pemantauan pertumbuhan anak. Di dalam KMS dicantumkan pesan-pesan dasar perawatan anak seperti pemberian makanan anak hingga perawatan anak jika menderita diare. Pedoman yang digunakan dalam berdasarkan standar tabel National Center for Health Statistics (NCHS) dan WHO. Strategi anak dapat diketahui dengan mencocokkan umur atau dalam bulan dengan berat badan pada standar tabel WHO NCHS. KMS yang saat ini beredar merupakan KMS edisi revisi dari KMS sebelumnya. Pada hewan tertentu sebelum dewasa seperti mengalami regenerasi atau metamorfosis. Umumnya fase ini terjadi pada hewan invertebrata. Terus yang kedua ada metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian tubuhan hewan dalam tahap kehidupannya dari muda menuju dewasa. Pada siklus hidupnya, hewan yang mengalami metamorfosis memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda-beda pada setiap stadium. Proses ini dikendalikan oleh hormon. Nah, contohnya metamorfosis pada hewan vertebrata adalah metamorfosis pada katak. Tahap metamorfosis pada katak dibagi jadi 3 stadium, yaitu premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Terdapat 2 macam metamorfosis pada serangga invertebrata, yaitu metamorfosis sempurna, holometabola, dan metamorfosis tidak sempurna, hemimetabola. Adapun serangga yang tidak mengalami metamorfosis disebut ametabola, contohnya pada kutu buku. Pada metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabola, bentuk hewan muda sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Pada metamorfosis sempurna terjadi stadium telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ada kupu-kupu, kumbang, ngenggat, semut, dan lebah. Bagaimana nih bentuk stadium pada metamorfosis sempurna pada kupu-kupu? Nah, pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Stadium yang dimiliki hewan ini adalah telur, larva atau nimfa, semi imago, dan imago atau dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, walang sangit, dan lipas. Hormon yang berpengaruh pada proses metamorfosis adalah hormon tiroxin dan tridotironin. Keduanya dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid dikendalikan oleh TSH atau T, singkatan dengan thyroid stimulating hormone yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Kelenjar ini didapati bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada hewan vertebrata lainnya. Pada saat fase larva, aktivitas kelenjar ini meningkat. Akibatnya terjadi perubahan bentuk baik secara anatomi maupun morfologi hewan tersebut.